Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Paul Alvaro de Rupertus dengan nomor induk mahasiswa 2105040074. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik disintegrasi yang ada di Indonesia. Konflik dan disintegrasi merupakan fenomena yang dapat ditemui di Indonesia. Konflik seringkali dikaitkan dengan kemajemukan atau keberagaman. Keterkaitan antara konflik dan disintegrasi yaitu tidak semua konflik menyebabkan disintegrasi. Sebagai contoh kasus, dalam kasus sederhana seperti konflik sesama manusia yang apabila dapat diselesaikan dengan segera dan tidak berlarut-larut, maka tidak akan menyebabkan disintegrasi atau perpecahan kedua belah pihak sehingga tidak mau berteman kembali. Tetapi justru kondisi kedua belah pihak tetap aman-aman saja. Sebaliknya, disintegrasi pasti selalu diawali dengan konflik terdahulu, seberapapun intensitasnya, baik karena kasus yang sederhana maupun kompleks atau tumbang tindih. Seperti contoh kasus disintegrasi Timur Timur dari Indonesia. Hal ini semakin berkuat dengan pendapat yang menunjukkan bahwa konflik terutama sosial politik menimbulkan semangat perpecahan. Jika semangat itu tidak terkendali, persatuan yang ada sebelumnya akan hancur berantakan. Kasus disintegrasi di Indonesia yang saya ambil yaitu peristiwa Wamena pada tahun 2003. Peristiwa Wamena terjadi pada April 2003. Saat itu beberapa orang berhasil membobol gudang senjata di markas Kodim 1702 Wamena dan membawa lari 29 pucuk senjata api beserta 3.500 butir peluru. Kejadian ini menewaskan 2 TNI dan seorang dari pihak pembobol. Untuk memperkuat pasukan guna pengejaran, Dandim 1702 JW meminta tambahan pasukan dari Kopassus dan Kostrad sebanyak 158 orang. Dalam pengejaran itu terjadi tindak penangkapan, penyiksaan, penganiayaan, penembakan, dan pembunuhan terhadap warga sipil. Selain itu mereka juga melakukan pembakaran rumah penduduk, gereja, poliklinik, dan sekolah yang mengakibatkan penduduk mengungsi. Tim Komnas HAM yang turun ke lapangan menyimpulkan kejadian ini sebagai pelanggaran HAM berat karena menarget pada warga sipil. Faktor penyebab terjadinya isu dan gerakan disintegrasi yang di atas jelas sekali bahwa bangsa ini sangat rawan adanya gerakan maupun konflik daerah yang menjurus ke arah disintegrasi. Bangsa ini rasanya tidak akan pernah lepas dari masalah disintegrasi karena manusia-manusianya tidak segera sadar. Bangsa ini masih terlalu lemah untuk mengikat tali persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Apalagi sekarang ini masuk ke era globalisasi, di mana jalan informasi dan komunikasi sudah saling terbuka di seluruh dunia. Kehadiran globalisasi memang membawa dampak yang baik juga terhadap kehidupan kita, karena kita sekarang lebih bisa berinteraksi dan mendapat lebih banyak pengetahuan dari bangsa lain, sehingga tidak terpuruk dalam keterbelakangan. Namun dampak negatif yang ditimbulkan juga besar untuk memicu terjadinya disintegrasi suatu bangsa. Sekian pemaparan saya tentang disintegrasi khususnya terkait kasus di Papua, di Timur Timur. Saya mohon maaf jika ada kurang. Saya ucapkan terima kasih.